Indonesia adalah negeri yang dari kejauhan tampak indah. Gunung berapi menjulang di balik kabut. Hutan lebat membentang tanpa ujung. Pantai-pantai panjang memeluk ribuan pulau yang tersebar di tengah samudra. Namun, semakin dekat kita melihatnya, semakin jelas satu kenyataan yang sulit disangkal. Indonesia bukan negara yang mudah diatur. Bahkan, bisa dibilang, ini adalah salah satu negara paling rumit untuk dikendalikan di dunia. Bayangkan satu negara yang tidak berdiri di atas satu daratan utuh. Indonesia terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Pulau-pulau itu tidak saling terhubung oleh tanah, melainkan dipisahkan oleh laut, selat, dan samudra luas. Bayangkan betapa sulitnya jika suatu negara ingin menguasainya. Dari ujung barat di Sumatera hingga ujung timur di Papua, jaraknya lebih dari 5.000 km, 3 zona waktu berbeda, budaya yang berubah setiap ratusan kilometer. Mengelola Indonesia bukan seperti mengatur sebuah kota, bahkan bukan seperti mengatur satu benua. Ini lebih mirip mencoba menyatukan ribuan dunia kecil, yang masing-masing merasa punya identitas, sejarah, dan kepentingan sendiri. Sekarang, mari kita bahas beberapa alasan mengapa Indonesia adalah satu negara yang rumit dan susah dikendalikan. Tentunya hal ini akan membuat negara lain akan berpikir ulang untuk menguasainya. Alasan pertama mengapa Indonesia nyaris tak bisa dikendalikan adalah geografinya. Laut adalah penghubung sekaligus pemisah. Di satu sisi, laut mempersatukan perdagangan dan komunikasi. Di sisi lain, laut menciptakan jarak psikologis dan administratif. Kebijakan dari pusat bisa terasa masuk akal di Jakarta, namun terasa asing di pulau terpencil yang listriknya menyala terbatas. Pembangunan yang terlihat cepat di satu wilayah bisa terasa lambat dan tidak adil di wilayah lain. Mengirim bantuan, membangun jalan, membuka akses pendidikan, semuanya membutuhkan logistik besar dan biaya luar biasa. Tidak semua wilayah bisa dijangkau dengan cara yang sama, dan disitulah tantangan pertama muncul. Selain itu, dengan bentuk geografi yang terpisah ini akan membuat negara lain akan kesulitan untuk menyerang dan menguasainya. Bayangkan saja, perlu berapa ratus ribu tentara asing untuk bisa menempatkan serdadunya untuk menjaganya. Indonesia susah ditaklukkan bukan karena tidak pernah kalah, melainkan karena tidak bisa dikuasai sepenuhnya. Geografinya memecah kekuatan penyerang, alamnya menguras logistik, pulau-pulaunya melahirkan perlawanan yang terus muncul kembali. Itulah sebabnya, Indonesia bukan negeri yang bisa ditundukkan dengan satu perang besar. Ia hanya bisa dikuasai perlahan, mahal, dan dengan perlawanan tanpa henti. Dan bahkan setelah itu, kendali penuh tetap hanyalah ilusi. Alasan kedua adalah keragaman manusia yang ekstrim. Indonesia bukan bangsa yang dibentuk dari satu suku, satu bahasa, atau satu cara hidup. Lebih dari 1.300 kelompok etnis hidup di negeri ini. Lebih dari 700 bahasa digunakan setiap hari. Cara berpikir masyarakat pesisur berbeda dengan masyarakat pegunungan. Nilai hidup orang Jawa tidak selalu sejalan dengan nilai hidup orang Papua. Budaya orang Sumatera berbeda dengan budaya orang Sulawesi. Apa yang dianggap sopan di satu daerah bisa dianggap kasar di daerah lain. Apa yang dianggap adat suci di satu wilayah bisa dianggap tidak relevan di wilayah lain. Mengelola Indonesia berarti memahami perbedaan ini, dan itu bukan hal yang bisa dilakukan dengan aturan kaku. Alasan ketiga adalah sejarah panjang kekuasaan dan perlawanan. Jauh sebelum bernama Indonesia, wilayah ini sudah dihuni oleh kerajaan-kerajaan besar. Sriwijaya menguasai jalur laut dan perdagangan. Majapahit menyatukan banyak pulau melalui kekuatan politik dan budaya. Kesultanan-kesultanan Islam membangun pengaruh lewat perdagangan dan agama. Kekuasaan di kepulauan ini tidak pernah datang dari satu sumber tunggal. Ia selalu lahir, runtuh, lalu digantikan. Kemudian datang penjajahan. Portugis, Belanda, Jepang. Selama ratusan tahun rakyat hidup di bawah tekanan kekuasaan asing. Tanah dikuasai, hasil bumi dirampas, kehidupan diatur dari luar. Namun satu hal tidak pernah hilang, semangat melawan. Perlawanan muncul di banyak tempat, dalam bentuk perang, pemberontakan, dan gerakan diam-diam.
Indonesia tidak lahir dari hadiah, melainkan dari perjuangan panjang dan pengorbanan besar. Bangsa yang dibentuk dari sejarah seperti ini tidak mudah tunduk pada kekuasaan mutlak. Tekanan justru sering melahirkan perlawanan baru. Alasan keempat adalah agama dan kepercayaan yang hidup berdampingan. Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, namun juga menjadi rumah bagi berbagai agama dan kepercayaan lain. Masjid berdiri berdampingan dengan gereja, pura berdampingan dengan wihara, kepercayaan lokal tetap hidup di banyak wilayah. Keragaman ini adalah kekuatan, namun juga tantangan besar. Satu kebijakan yang dianggap adil oleh satu kelompok bisa dianggap mengancam oleh kelompok lain. Menjaga keseimbangan ini membutuhkan kehati-hatian luar biasa. Sedikit saja salah langkah, konflik bisa muncul dari perbedaan keyakinan dan tafsir hidup. Alasan kelima adalah alam yang keras dan tak bisa diperintah. Indonesia berada di cincin api Pasifik. Lebih dari 130 gunung berapi aktif tersebar di seluruh negeri. Gempa bumi bisa datang tanpa peringatan. Tsunami bisa menghancurkan wilayah pesisir dalam hitungan menit. Banjir dan longsor menjadi ancaman rutin di banyak daerah. Negara ini tidak hanya mengatur manusia, tetapi juga terus beradaptasi dengan alam yang tidak pernah benar-benar jinak. Namun di tengah semua kerumitan ini, Indonesia tetap berdiri sebagai satu negara. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa? Jawabannya bukan pada kekuasaan mutlak, bukan pada kontrol penuh, melainkan pada satu kesepakatan besar yang disepakati sejak awal. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Bahasa Indonesia dipilih bukan karena paling banyak digunakan, melainkan karena dianggap paling adil, sebagai jembatan, bukan sebagai dominasi. Pancasila dijadikan fondasi, agar perbedaan tidak berubah menjadi perpecahan, agar kekuasaan tidak melupakan kemanusiaan. Indonesia memang nyaris tak bisa dikendalikan, terlalu luas, terlalu beragam, terlalu hidup untuk dipaksa seragam. Namun justru karena itulah, Indonesia bertahan. Negeri ini tidak disatukan oleh ketakutan, melainkan oleh kesadaran untuk hidup bersama. Persatuan Indonesia bukan sesuatu yang otomatis. Ia harus terus dirawat, dijaga, dan diperjuangkan setiap hari. Pertanyaan terbesar bukan lagi mengapa Indonesia sulit dikendalikan, melainkan apakah bangsa ini mampu terus menjaga persatuannya di tengah perubahan zaman yang semakin cepat, tantangan global yang semakin keras, dan godaan perpecahan yang semakin nyata. Namun admin selalu berharap, dengan semakin meningkatnya kehidupan masyarakat dan warganya yang sudah terintegrasi satu sama lain, perpaduan budaya, pernikahan antar suku, membuat Indonesia semakin kental untuk terus bersatu. Perpecahan tentu akan sulit terjadi, dan semoga tetap bersatu hingga akhir zaman. Hidup Indonesia!